Halo semuanya, saya Arzeti Hartika Herawati, mahasiswa program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menganalisis sebuah program sosial yang sangat penting, yaitu program makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Untuk menjalankan program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional telah membangun 85 satuan pelayanan. Satuan pelayanan itu akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Satuan pelayanan juga akan menjadi tempat memasak makanan sekaligus off-taker produk pertanian lokal. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengaku, program makan bergizi gratis ini sudah berjalan selama 10 bulan. Dadan pun menyampaikan, dana makan bergizi gratis akan dibantu oleh donatur. Program ini dirancang untuk membantu meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Mari kita bahas bersama mulai dari latar belakang hingga dampaknya, serta tantangannya mengenai program makan bergizi gratis. Masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, sekitar 21,5% anak Indonesia mengalami stunting pada tahun 2023. Penyebabnya beragam, mulai dari pola makan yang tidak sehat, keterbatasan ekonomi, hingga kurangnya edukasi tentang gizi. Melihat kondisi ini, pemerintah bersama berbagai pihak meluncurkan program makan bergizi gratis, terutama untuk anak-anak sekolah, balita, dan juga ibu hamil. Program makan bergizi gratis atau yang dikenal dengan singkatan MBG merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program MBG hadir sebagai solusi atas permasalahan gizi buruk dan stunting yang masih banyak ditemui di berbagai daerah dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia. Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Program MBG ini mulai digulir sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan juga ibu menyusui. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima dengan alokasi anggaran sebesar 171 triliun. Program MBG ini bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun, Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI mengkritik bahwa program ini belum tepat sasaran. Salah satu masalah utama adalah distribusi yang tidak merata karena kasus gizi buruk dan stunting lebih tinggi di beberapa daerah dibanding di yang lain. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan biaya per porsi makan dari 15.000 sampai 20.000 menjadi 10.000 akan menurunkan kualitas makan yang diberikan. Hal ini dapat membuat program MBG kurang efektif dalam mengatasi masalah stunting. Dalam pembahasan ini kita nggak cuma mau tahu apakah program ini bagus atau tidak, atau sudah tepat atau belum gitu, tapi kita juga membahas gimana pelaksanaannya di lapangan, apa saja dampaknya, dan tantangan apa saja yang masih harus diselesaikan. Yang pertama mengenai tujuan program. Kalau dilihat dari tujuannya, program ini sudah jelas banget, yaitu untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak-anak. Hal ini memang penting karena anak yang kurang gizi biasanya gampang sakit, susah konsentrasi, dan lebih lambat perkembangan kognitifnya. Dari beberapa laporan di daerah, hasilnya sudah mulai terlihat. Contohnya di beberapa sekolah dasar di Jawa Tengah. Sejak program ini berjalan, anak-anak lebih semangat masuk sekolah, mereka lebih fokus di kelas, dan bahkan guru-guru bilang suasana kelas menjadi lebih hidup. Akan tetapi, memang hasilnya belum merata. Ada juga daerah yang belum kebagian atau belum maksimal pelaksanaannya, jadi masih perlu waktu dan kerja keras supaya hasilnya masih bisa dirasakan di seluruh Indonesia. Yang kedua mengenai keterlibatan masyarakat. Dan yang menarik dari
Program ini bukan cuma pemerintah yang bergerak, tapi masyarakat juga dilibatkan langsung. Misalnya, ada desa yang punya tim dapur dari ibu-ibu PKK. Mereka masak bareng setiap pagi untuk anak-anak di sekolah sekitar. Ada juga kader posyandu yang membantu memastikan makanan yang dibagikan sudah sesuai standar gizi. Nah, hal ini penting banget karena membuat program ini bukan hanya sekedar proyek pemerintah, akan tetapi juga menjadi gerakan bersama. Yang ketiga, mengenai dampak yang sudah terlihat. Program ini bisa dibilang multiguna. Pertama, bagi anak-anak, mereka jelas menjadi lebih sehat, gak gampang sakit, dan juga membuat mereka menjadi siap untuk belajar. Yang kedua, orang tua, khususnya keluarga yang kurang mampu. Bayangin aja, satu anak bisa mendapat makan gratis setiap hari, itu lumayan banget untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal, karena makanan ini sering disiapkan secara lokal, bahan-bahan yang dibeli juga dari pasar atau petani sekitar. Ini artinya ekonomi kecil di desa juga ikut bergerak. Jadi dampaknya bukan cuma ke anak-anak saja, tapi juga ke orang tua, ke dapur komunitas, bahkan sampai ke pedagang pasar. Yang keempat, tantangan yang masih dihadapi. Program MBG ini tentu saja masih memiliki tantangan. Yang pertama, soal anggaran. Program ini butuh biaya yang besar karena targetnya nasional. Kalau anggaran yang tidak stabil atau dipotong, program ini dapat tersendat. Yang kedua, akses dan infrastruktur. Di daerah-daerah terpencil kadang susah banget untuk distribusi bahan makanan. Ada sekolah yang bahkan belum punya dapur untuk tempat layak makan bersama. Yang ketiga, soal pengawasan dan kualitas makanan. Makanan bergizi bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal komposisi. Namun sayangnya di beberapa tempat belum ada standar yang jelas. Ada yang makanannya kebanyakan nasi tapi kurang sayur, ada juga yang kekurangan protein. Yang keempat, dan yang paling mengkhawatirkan, mengenai apakah program ini bakal terus berlanjut atau tidak. Karena kadang-kadang program seperti ini tuh hanya jalan waktu momen politik atau kampanye. Nah, kalau diganti kepemimpinannya, apakah program ini berjalan atau malah berhenti gitu kan. Jadi tentunya hal ini menjadi PR besar supaya program ini dapat berjalan dalam jangka panjang dan menjadi kebijakan negara, bukan hanya sekedar program musiman. Jadi dari semua yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi, bisa dibilang kalau program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan salah satu langkah besar dan penting yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda di Indonesia. Gak cuma tentang makan gratis, tapi soal pondasi masa depan. Karena bagaimanapun juga anak-anak yang sehat itu memiliki peluang lebih besar untuk belajar dengan lebih baik, tumbuh maksimal, dan menjadi generasi yang kuat, baik fisiknya, baik mentalnya, maupun pemikirannya. Nah, kita juga bisa melihat program ini bukan cuma berdampak ke anak-anak saja, tapi juga ke guru, ke orang tua, bahkan ke warga sekitar, bahkan sampai ke perekonomian lokal atau yang menjadi mitra MBG ini. Masyarakat juga memiliki ruang untuk terlibat langsung jadinya. Ada yang masak, ada yang membantu distribusi, ada yang mengolah bahan pangan. Jadi program ini bisa menambah lapangan kerja dan juga ekonomi lokal yang lebih hidup. Akan tetapi, meskipun banyak hal positif, kita juga tidak bisa menutup mata kita dengan tantangan-tantangan yang ada. Masih ada daerah yang belum kebagian secara merata. Masih banyak anak-anak yang belum merasakan manfaat program ini secara rutin. Dan juga masih ada kekhawatiran apakah program ini akan terus berlanjut atau malah berhenti. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai anak muda untuk ikut peduli, bukan cuma nunggu dari pemerintah, tetapi juga ikut mengawasi, mendukung, bahkan menyuarakan kalau program ini benar-benar penting dan harus ada.
Bisa lewat media sosial, bisa lewat komunitas, atau bahkan sekedar ngobrol dengan orang sekitar biar makin banyak yang sadar akan pentingnya makanan bergizi makanan bergizi untuk anak-anak. Dan semoga juga program ini nggak berhenti di tahap kasih makan gratis, akan tetapi juga terus berkembang. Misalnya ada edukasi tentang pola makan sehat, atau ada pelatihan untuk ibu-ibu masak menu bergizi, karena kuncinya bukan cuma makan, akan tetapi kuncinya pola hidup yang sehat. Nah, itulah tadi analisis singkat mengenai program makan bergizi gratis. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuka mata kita semua tentang pentingnya program sosial yang berkelanjutan. Kalau kalian memiliki pendapat, pertanyaan, atau pengalaman terkait program MBG ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.